Halo guys, Magnus Carlsen bukannya mengikuti turnamen FIDE kandidat, tapi malah memilih mengikuti turnamen freestyle chess di Grenke, Jerman. Magnus Carlsen berhadapan dengan pecatur ber-elo rating hanya 2200 saja. Jauh banget kan elo ratingnya. Nah, buat kalian yang belum tahu kenapa Magnus bukannya mengikuti turnamen FIDE kandidat, karena Magnus Carlsen pengennya turnamen FIDE kandidat itu formatnya lebih cepat, seperti yang terjadi di freestyle chess ini. Dan juga lagian Magnus Carlsen juga pengen hadiah yang mainnya sebentar hadiahnya besar, kira-kira kayak gitulah. Karena dia kan udah sering jadi juara ya. Nah, langsung aja kita bahas gamenya. Freestyle chess yang berlangsung di Jerman ini mengundang beberapa pemain top. Sebut saja ada Jan Nepomniachtchi, ada Hans Niemann, nah kemudian ada Vincent Keimer, kemudian ada Duda, kemudian ada Maxime Vachier-Lagrave. Guys, menariknya freestyle chess yang berlangsung di Jerman ini, Magnus Carlsen mengikuti kategori terbuka. Jadi dia tidak hanya ketemu pemain top, tapi memungkinkan dia ketemu pemain yang elo ratingnya berjarak jauh. Jadi ini ada kesempatan untuk pemain yang elo rating rendah ketemu Magnus, siapa tahu bisa ngalahin Magnus. Seperti yang terjadi di babak pertama, Magnus Carlsen berhadapan dengan Women Grandmaster dari Azerbaijan, namanya Narmin Kalavova. Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Buat kalian yang belum tahu freestyle chess itu mainnya gimana, lihat posisinya. Posisinya jelas berbeda dengan catur normal ya. Ada 960 kemungkinan. Dan permainan ini dibuat oleh legenda catur Amerika Serikat, Bobby Fischer. Magnus memulai dengan langkah D4, kemudian dijawab dengan langkah D5. Kemudian putih mainkan langkah F3, hitam kuda F6. Magnus mainkan langkah G4, hitam A5. Tidak ada teori pada jenis permainan catur ini ya teman-teman. Kemudian game dilanjutkan dengan A4, hitam E6. Ya Leona, apa sayang? Bapak lagi ngebahas catur ya? Kuda ke petak G3 dimainkan, kemudian Narmin coba menyerang dengan langkah C5, putih membongkar petak center dengan E4, makan pion di petak D4, G5. Tapi kira-kira kalau mau jago turnamen atau jago main catur freestyle chess itu ilmunya harus gimana sih? Ya ilmunya harus menguasai middle game dengan baik ya, dan juga pergerakan perwira yang bagus gitu. Kalau ngomongin RL Chess, pernah nggak ngikut turnamen freestyle chess ini? Pernah. Dulu pertama kali main di turnamen di Swiss tahun 2013 dan pernah juara 1 Singapore Chess Festival kategori catur 960 ini. Makan pion D5, kemudian E5 dan putih F4. Magnus Carlsen coba meruntuhkan rantai pion. Hitam melakukan kesalahan dengan kuda G6. Harusnya langkah yang tepat adalah menjaga struktur pion ya. Di sini kuda G6, kemudian makan lagi. Kemudian kuda G1 ke petak G2, makan pion D5, dan kemudian putih gajah G2. Benteng mundur lagi, kemudian Magnus ambil pion di petak D4, kemudian hitam queen G4, putih gajah E4. Magnus juga bisa melakukan kesalahan ya. Langkah yang lebih bagus harusnya di sini adalah H3 mengusir queen. Bishop E4, bishop E7, H3, kemudian ngambil pion di petak G5, great move ya. Tadi harusnya Magnus Carlsen pada posisi ini C3. H3 makan, kemudian putih kuda G ke petak F5, kemudian gajah ke petak F6, putih gajah G3, dan kemudian benteng ke petak A6. Magnus benteng E1 coba menekan pin di kuda di petak E5, hitam gajah D7, putih kuda B5. 20 langkah teman-teman. Magnus Carlsen unggul, ya lumayan lah ya, tapi tidak sebesar kalau mungkin dia main catur klasik ya. Hebat juga nih Women Grandmaster. Nah, baru dibilang hebat, dia melakukan kesalahan karena waktunya mepet ya, tinggal 2 menit. Gajah makan kuda dan langsung dibayar mahal dengan posisi keunggulan putih yang langsung unggul signifikan. Benteng D5, C4 nggak bisa dimakan, benteng geser, dan kemudian rokade panjang. Menarik kan? Kok bisa rokade panjangnya gitu? Inilah menariknya freestyle chess. Jadi rule-nya raja selalu berada di antara 2 benteng supaya bisa rokade. Rokade panjang dilakukan ke sayap menteri, benteng A ke petak C6, nggak mau ngambil pion di petak C4 ya, padahal kalau diambil juga bisa, tapi raja B1 dan kesulitan buat hitam karena dikunci petak E5 nya. Kalau misalkan mundur benteng C5 kemudian akan dimakan lagi,
kemudian makan sini, makan, kalian tahu dong apa yang terjadi? Nih, backrank-nya lemah. Jadi hitam kalkulasi nggak berani, dia numpuk benteng dan kemudian raja geser raja. Kemudian B6, B3, ya udah, lihat secara posisi enak banget buat putih ya, sepasang gajah. Benteng D8 skak ditutup, kemudian benteng geser dan kena perwiranya. G6 dan kemudian diselesaikan dengan gajah D7. Magnus Carlsen menang dan lancar di game babak pertama ini. Babak keduanya gimana? Belum ada pairingnya. Yang menarik pastinya karena banyak Grandmaster kuat juga, jadi memungkinkan Magnus Carlsen ketemu seperti Hans Niemann ya di game ini. Tapi nggak tahu kalau Hans Niemann-nya lancar juga ya bisa ketemu. Magnus Carlsen ketemu Hans Niemann, jelas ditunggu di turnamen ini karena kita tahu apa yang terjadi dengan Hans Niemann dan Magnus Carlsen ya teman-teman. Nah, untuk pemenang dari turnamen ini dari kategori terbuka akan mendapatkan 60.000 euro ya. Gokil juga ya. Kalau saya lihat dari listnya sih ya. Akurasi dari Magnus Carlsen di sini 92,5%, teman-teman. Sementara hitam 81,6%. Nah, dari game lainnya Ian Nepomniachtchi juga berhasil menang nih. Karena lawannya juga elo ratingnya ini masih awal-awal ya. FIDE Master, Ian Nepomniachtchi menang dengan buah hitam. Dengan gerakan yang lebih agresif ya sebagai pemain hitam. Dan langsung menyerah ya putihnya. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi daripada capek. Nah, sementara ada kejutan dari Levon Aronian, di mana dia bermain di papan 3 ditahan remis oleh pecatur bergelar kandidat master. Kok bisa ya? Mungkin Levon Aronian terlalu pelan-pelan, terlalu slow sehingga kandidat masternya juga ngegas kali ya. Nah, memang cara bermainnya juga kandidat masternya bagus juga ya. Walaupun di sini ada kelemahan pada petak E6, tapi Levon Aronian tidak berhasil mengeksploitasi kelemahan itu. Dan Levon Aronian juga melakukan tekanan sebenarnya, tapi nggak ada outputnya ya. Tidak berhasil mengconvert untuk dia berhasil menang. Wah, belum ketemu Magnus, udah susah ngelawan kandidat master. Gimana ketemu Magnus? Tapi Levon Aronian yang sekarang berbeda dengan Levon Aronian beberapa tahun lalu ya. Karena dia udah semakin senior sih kayaknya. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Levon Aronian menyerah ya. Apalagi ini posisi rapat dan dia cuma punya gajah. Mungkin kalau dia bisa breakthrough the position bisa ya. Tapi di sini hitam juga menguasai jalur H. Jadi cukup riskan buat Levon Aronian. Nah, sementara Hans Niemann menang ya. Melawan FIDE Master. Wah, niat sih ini. Kemudian yang lain juga menang. Vincent Keimer menang, Duda menang, Domingos Perez menang. Nihal Sarin juga ikutan turnamen ini, jadi menarik banget. Karena ini tajuk dari turnamen adalah the biggest chess tournament in the world, guys. Apa komentar kalian? Coba kasih komentar yang bagus. Jangan lupa kasih hype untuk video ini. Jangan di skip iklannya ya teman-teman, biar RL Chess terus semangat bikin konten. Pagi-pagi terus semangat bikin konten. Kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa nanti malam live turnamen FIDE kandidat.